Ya, beliau adalah istri saya sendiri. Mau dengar motivasi beliau? Ya, yang mau dengar motivasi beliau, ya silakan berdiri dulu dari tempatnya. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Dewi Permai Suci. Bisa disalahkan dengan cara lain adalah orang yang selalu semangat. Apa kabar Merdeka? Apa kabar Saya mau pancing semangatnya kembali ya. Saya doakan sekeliling kita insya Allah banyak malaikat. Kenapa semangat PTBS Go Berkah Riba? Artinya agar Anda merdeka dari utang dan riba dan merdeka mempunyai kehidupan yang jauh lebih berkah. Saya mau pancing dulu semangatnya. Mungkin yang masih duduk tidak mau terbebas dari utang dan riba, ya? Ayo berdiri semua dong. Kita aminkan sama-sama. Ada malaikat mengaminkan tahun ini, tahun depan Anda miliarder berikutnya. Yang menjawab paling lantang salam semangat dari saya doakan. Tahun ini paling lambat tahun depan merdeka dari utang dan riba. Apa kabar? PTBS Go Berkah, no riba, go berkah. Sahabat karib, bantu umat, bebas utang, bebas riba. Masya Allah, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu saudaraku semuanya, hari ini saya datang bersama tim jauh-jauh dari kota Makassar untuk silaturahmi dengan saudaraku semuanya, dan sudah kelihatan wajahnya sekarang. Masya Allah, calon-calon miliarder berikutnya. Ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya, semoga senantiasa kita semua selalu dalam kebaikan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya Bapak Ibu, langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Permai Suci. Saya berasal dari kota Makassar. Saya dengan latar belakang seorang ibu rumah tangga dan pengusaha juga. Dan sayalah orang yang pertama kali memaksa suami. Saking semangatnya ya, saya memang begitu Bapak Ibu. Berkali-kali dulu gagal, tapi alhamdulillah semangatku tidak pernah surut. Karena saya selalu yakin akan satu hal. Semakin saya banyak gagal, saya yakin itu adalah proses yang harus saya lalui. Karena menuju sukses tidak semudah jalan tol, betul ya? Dan saya tidak pernah menyesali. Berkali-kali saya gagal, lalu itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya dengan latar belakang seorang pengusaha, saya berumah tangga juga. 5 tahun yang lalu saya punya beberapa usaha. Saya ada usaha emas, ada usaha salon, dan ada beberapa usaha lainnya. Saya suka sekali buka usaha konvensional karena saya terlahir dari keluarga pedagang. Dan saya suku Bugis. Suku Bugis di sini ada? Banyak ya? Masya Allah. Semoga rezeki kita semuanya sama ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Kenapa saya ada
ada di PTBS. Padahal kehidupan saya 5 tahun yang lalu, alhamdulillah sangat lebih dari cukup ya. Allah berikan kehidupan kepada kami. Saya punya suami seorang arsitek dan kontraktor ya. Dan saya juga punya beberapa usaha. Tapi perlu kita tahu bahwa jangankan seorang pengusaha, sebenarnya pengusaha itu tidak lepas dari yang namanya utang. Jadi judulnya jelas. Kenapa saya ada di PTBS? Karena saya mau bebas utang dan riba. Di ruangan ini siapa yang punya utang? Tidak apa-apa. Jangan malu Bapak Ibu. Ini untuk motivasi untuk kita semuanya. Insya Allah Bapak Ibu yang akan menjadi peraih mobil cash sebenarnya. Saya ada di PTBS karena saya mau bebas utang dan riba. Karena kalau saya tidak punya utang, ya mungkin saya tidak ada di bisnis ini, Bapak Ibu. Namanya seorang pengusaha, usaha saya selalu terbuka. Ada lagi usaha baru, tapi utang bertambah lagi. Ada yang sama? Ada, ya. Tepuk tangan dong yang pengusaha dulu. Kenapa selalu bertambah? Karena ini bank selalu mendatangi kita. Berbagai macam caranya kita digombal supaya ambil riba lagi. Apalagi kalau nama kita bersih ya. Saya dulu tidak begitu mendalami dahsyatnya dosa riba, Bapak Ibu. Dan tibalah waktu di mana Allah memberikan saya pelajaran yang sangat dahsyat, Bapak Ibu. Di tahun 2017 ya, kita kena musibah besar. Nah, tapi saya menyadari bahwa lewat cara ini Allah menegur saya akan dahsyatnya dosa riba. Karena dosa riba ini ternyata sama kita menzinai bukan diri sendiri, anak usulullah misalnya. Berkahnya usaha PTBS ini, disinilah saya tahu dahsyatnya dosa riba. Dan dosa riba ini sama kita memerangi Allah dan Rasulullah. Siapa yang berani memerangi Allah, anak usulullah misalnya, ya? Allah dengan cara itu memberikan teguran dahsyat. Selain saya punya usaha bisnis konvensional, Bapak Ibu, saya orangnya suka sekali ikut bisnis-bisnis tidak jelas. Yang simpan uang, duduk manis di rumah tunggu transferan. Apa itu namanya? Arisan bodong ya? Pas Sobis. Banyak sekali saya ikuti Bapak Ibu. Karena saya orangnya selalu semangat. Saya ikuti, habis lagi uang 60 juta, habis lagi uang 200 juta. Makanya waktu malam itu saya berusaha bangunkan Bapak. Sebenarnya ada jawabannya Bapak yang tadi tidak sempat dikasih tahu. Dia bilang apa? Bisnis apa lagi yang dibawa pulang? Tadi Bapak lupa. Iya, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa kesalahan saya? Suka ikut bisnis tidak jelas, hanya teriming-iming. Apa kesalahan saya Bapak Ibu? Karena saya tidak melihat legalitas perusahaan tersebut. Legalitas sangat penting Bapak Ibu. Kapan tidak lengkap, tunggu. Hitungan bulan paling lama 1 tahun akan menghilang entah kemana ya. Nah, berbeda dengan PTBS, legalitasnya lengkap, Masya Allah. Bahkan PTBS bukan hanya resmi di Indonesia, sudah go internasional, mempunyai 4 cabang di 4 negara, Bapak Ibu ya. Masya Allah, kebanggaan karya anak bangsa yang sudah go internasional. Nah Bapak Ibu semuanya, ujian itu sangat dahsyat Bapak Ibu. Tapi saya yakin pada waktu itu Allah tidak mungkin memberikan saya ujian di luar kemampuan saya. Dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan ya Bapak Ibu ya. Kita harus yakinkan itu ya Bapak Ibu ya di dalam diri kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Muncullah utang kami yang nilainya tidak usah saya sebutkan. Maka dari situ Bapak Ibu, saya sebagai istri berdoa sekuat tenaga. Saya berdoa dalam sujudku, ini jangan permainkan
banyakkan doa Bapak Ibu. Orang yang ratusan sukses, ini yang tampil di sini hanya sebagian. Orang yang ratusan sukses, dia yang terlilit utang dan riba, mereka lah yang menguatkan doa, akhirnya sekarang terbebas dari utang dan riba. Saya kuatkan doa Bapak Ibu. Saya bilang, ya Allah berikan jalan keluar. Saya mau terlepas dari utang dan riba. Hanya hitungan bulan Bapak Ibu, alhamdulillah saya bertemu dengan bisnis yang mempunyai niat sangat mulia. Go berkah, no riba. Saya barusan menemukan tagline judul bisnis yang seperti ini, yang dimana bisnis di luar sana malah mengajak kita riba, ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Maka dari situ Bapak Ibu, alhamdulillah ini seperti jawaban dari doa-doa saya Bapak Ibu. Walaupun saya berkali-kali gagal sebelumnya, tetapi saya selalu tidak menyerah Bapak Ibu. Karena saya selalu yakin pada prinsipku, suatu saat Allah tidak menggagalkan saya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, orang yang tidak bisa dikalahkan dengan kegagalan adalah orang yang tidak menyerah. Semoga Anda di ruangan ini tidak pernah menyerah untuk menjemput impian Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Walaupun di awal saya ragu, karena seseorang yang sangat dahsyat memperkenalkan bisnis ini, teman saya, beliau juga berkali-kali gagal. Tapi karena saya diperlihatkan satu foto sosok wanita hebat, wanita dahsyat, ibunda apa ini, Bunda Polwan, disitulah saya yakin. Dan saya langsung dipertemukan dengan beliau. Saya tidak banyak bertanya Bapak Ibu, saya hanya bilang, saya mau sukses seperti Bunda, apa yang harus saya lakukan? Karena sejatinya Bapak Ibu, kalau kita mau sukses, gampang. Belajar kepada orang yang telah sukses, karena mereka sudah tahu jalan suksesnya. Mereka sudah tahu petanya, manut sama mentor. Bunda ini cuma bilangnya kalau mau kayak saya, tergantung dari keputusan di awal. Saya bilang Bunda ini, apa keputusannya di awal? Bunda ini mengambil paket terbaik. Maka dari situ saya pun mengambil keputusan, bismillah, saya mengambil paket terbaik, yaitu paket priority. Ada yang priority di ruangan ini? Oh Masya Allah, saya doakan semuanya dimudahkan menyusul menjadi priority. Amin, Allahumma amin. Saya mengambil paket priority Bapak Ibu, karena itu yang selalu terngiang di kepala saya. Paket priority ini suksesnya cepat. Karena kenapa Bapak Ibu? Kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya beda Bapak Ibu. Ibarat kita di sini kerja cerdas. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu, mau bekerja berkali-kali menuju puncak sukses, atau mau kerjanya mungkin jauh lebih sedikit tapi tetap sama ke puncak? Bekerja satu kali, hasilnya Ini kerja sedikit ya, kerja cerdas ya Bapak Ibu. Ibarat begini, tolong diresapi apa yang saya katakan. Ibarat begini, ada dua nelayan Bapak Ibu, jenis kapalnya sama 2 hari 2 malam pergi cari ikan, berlayar cari ikan, sama kena panas, ombak sama. Tapi apa yang membedakan Bapak Ibu? Nelayan yang satu hanya pakai pancing, ya mungkin pancing murah ya, tapi satu kali angkat ikan berapa kira-kira jumlahnya? Cuman 1, betul? Tapi nelayan satunya dia mungkin berkorban, beli jaring apa jala ya? Beli jaring jala lebih mahal. Tapi satu kali angkat ikannya, hitungan ikannya tidak terhitung, betul? Begitulah ibarat priority Bapak Ibu, paket terbaik. Sekali kerja kita bisa double dapat motornya, sekali kerja kita bisa double dapat mobilnya, sekali kerja kita bisa double dapat luxurinya. Makanya Bapak Ibu, kenapa Gilinda berturut-turut dapat mobil double-double? Kenapa leader-leader lainnya, Bang Haji Iqbal double-double dapat motor, mobil? Kenapa Pak Asri double-double? Karena mereka mengambil paket priority. Kenapa saya dapat 15 motor, 8 mobil, 4 Pajero, sedikit lagi Pajero kelima, 3 luxury? Karena saya ambil priority. Karena saya tidak mau kerja capek. Saya mau 1
sensi saya. Sebentar akan dicoret-coretkan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah dahsyatnya paket prioritas. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini semoga dimudahkan mengambil paket prioritas. Amin alhamdulillah. Dan kenapa saya mengambil paket prioritas? Karena saya tidak mau main-main di bisnis ini Bapak Ibu. Saya selalu tanamkan dalam hati saya, dalam prinsip saya. Ketika saya mencoba-coba, maka kegagalan itu akan datang dengan mencoba. Ketika saya serius, saya kembalikan kepada Allah, maka kesuksesan itu juga tidak main-main menghadapi saya. Betul apa betul? Ada orang lihat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, Sengaja. apa yang saya lakukan setelah bergabung Iya. paket terbaik priority? Sembunyi saya. Yang saya lakukan seperti Bapak Ibu, saya jadi peserta dan saya mengundang sebanyak-banyaknya teman saya, sahabat saya, kenalan saya. Saya tidak peduli kalau mau ditolak Bapak Ibu. Semakin saya ditolak, semakin saya semangat. Karena saya yakin akan satu hukum langit. Semakin Anda ditolak, yakinlah suatu saat Anda akan ketemu dengan orang yang tepat. Amin. Alhamdulillah, kerjaan saya gampang Bapak Ibu. Saya niatkan informasi sedekah. Karena bisnis PTBS ini adalah solusi Bapak Ibu. Orang di luar sana banyak yang terjerat dengan utang, betul? Barangkali lewat informasi Anda mengajak teman Anda berhasil akan menjadi amal jariah Anda. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Itu niat saya Bapak Ibu jawab. Saya mengundang sebanyak-banyaknya bahwa ini adalah solusi. Saya tidak membawakan masalah, saya membawakan solusi. Karena Bapak Ibu, di sini tidak sah kalau hanya kami sukses sendiri. Tugas kami di sini membantu Bapak Ibu semuanya menjadi miliarder berikutnya. Bapak Ibu semuanya, itu yang saya lakukan di bawah. Segampang itu sebenarnya Bapak. Dibanding kita bandingkan kerjaan di luar sana. Saya sudah cukup tahu hitungan buka bisnis konvensional. Tidak ditahu kapan bisa kembali modal kalau bisnis konvensional. PTBS paling lambat tadi rumusnya sudah diperlihatkan 1 tahun paling lambat minimal sebenarnya Anda mendapatkan mobil. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu yang saya kerjakan. Hanya menghadirkan ke seminar 1 bulan 20 hari saya tembus mobil pertama saya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Padahal Bunda Pawan katakan seperti ini, Bu Dewi sabar 2-3 tahun, Ibu Dewi akan jadi miliarder 2-3 tahun loh Bapak Ibu. Saya disuruh sabar jalankan di sini. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Setelah saya jalankan di lapangan, saya mendapatkan 1 miliar hanya 8 bulan Bapak Ibu. Di 8 bulan saya tembus lagi mobil ketiga dari Pak Jito pertama. Dan pas 1 tahun saya bersama suami, saya tembus 1 miliar pertama. Dan 5 tahun saya bersama suami, total perolehan kami sudah 15 miliar. Alhamdulillah. Itulah dahsyatnya paket terbaik. Kuncinya Bapak Ibu, lakukan hal yang sama, manut mentor, ikuti mentor tak, maka Anda juga akan mendapatkan hal yang sama. Karena jalannya sudah ada Bapak Ibu. Dan paket priority, hanya paket priority potensinya sampai 51 miliar. Tepuk tangan dong untuk paket priority. Saya belum sampai di 51 miliar Bapak Ibu. Tapi saya yakin saya akan menuju ke sana. Karena sekarang 5 tahun saya berproses baru dapat 15 miliar. Banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak. Dahsyatnya doa ya Bapak Ibu ya. Di awal saya hanya berdoa, bantu saya terbebas dari utang dan riba. Tapi apa yang terjadi? Allah melipat gandakan apa yang diberikan kepada kami. Saya doakan semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dilimpahkan
Betul? Betul. Orang sukses, orang yang tidak suka menunda. Karena sesungguhnya Anda menunda pondasi kesuksesan Anda. Anda menunda pondasi aset Anda yang telah terbangun. Ciri orang sukses tidak banyak mengeluh, hanya mengatakan apa? Saya pasti bisa. Ayo saya mengajak Bapak Ibu semuanya. Saya pasti bisa. Ayo kita mulai. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Terakhir, saya selalu jatuh cinta dengan prinsip kereta api. Orang sukses, pengusaha, orang sukses selalu memakai prinsip kereta api. Sebenarnya prinsip kereta api ini tidak ada yang bisa menidurkan Anda selama Anda tidak menyerah. Prinsip kereta api selalu fokus pada jalurnya. Tinggalkan apa yang tidak perlu ditunggu. Kalau ada penumpang telat ditunggu tidak sama kereta api kan? Tinggalkan. Tabrak. Dia menabrak apa yang ada di depannya. Pernah tidak kereta api tiba-tiba berhenti ngerem? Tidak. Ya. Dan kereta api akan berhenti ketika sudah sampai di tujuan. Begitulah orang ciri-ciri sukses. Dia fokus pada jalur, dia fokus pada tujuan, tidak tolak kanan, tidak tolak kiri. Dia lurus Bapak Ibu, satu tujuan. Dan ciri-ciri orang sukses meninggalkan yang tidak perlu ditunggu. Tinggalkan orang yang selalu menolak Anda. Tinggalkan orang yang selalu menghina Anda. Tinggalkan orang yang selalu mencibir Anda. Tinggalkan orang yang selalu menganggap remeh Anda. Jangan sakit hati. Balas mereka dengan Anda berada di panggung kemenangan. Anda harus menjadi orang tuli dulu. Kadang Bapak Ibu, kita sedang berjuang meraih kesuksesan. Banyak yang kira orang kita gila. Karena pemikiran mereka yang dongkol, pemikiran mereka yang rendah, impian mereka yang terlalu rendah. Bapak Ibu, tutup telinga Anda untuk Anda meraih impian Anda. Karena Bapak Ibu, orang di luar sana, ketika kita gagal, ketawa. Ketika kita berhasil, tetap ketawa. Ya Bapak Ibu, kuncinya itu adalah motivasi dahsyat untuk kita menuju sampai di puncak sukses. Dan kereta api selalu menabrak apa yang ada di depannya. Coba kasih sapi di depannya kereta api, ditabrak tidak? Tabrak. Kasih pohon, ditabrak. Anda harus menjadi seperti kereta api. Tabrak orang yang menghalangi impian Anda. Jangan orang merusak impian Anda. Jangan biarkan orang mengukur impian Anda. Karena kesuksesan ada di tangan Anda. Di sini Anda tidak kerja sendiri Bapak Ibu. Di sini mentor-mentor ada yang dahsyat. Siap membimbing Bapak Ibu. Siap merangkul Bapak Ibu. Siap memeluk Bapak Ibu. Untuk menuju sukses berjamaah di bisnis ini. Dan kereta api akan berhenti setelah sampai di tujuan. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Kunci sukses di PTBS